Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar sekitar abad 15 dan 16 Masehi, berdiri kerajaan di daerah Medan Delhi dengan istana yang diberi nama Istana Maimun. Sultan Muhayyad Shah adalah raja dari kerajaan Melayu itu. Beliau memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Mambang Jayid. Anak kedua bernama Mambang Khayali. Dan anak ketiganya bernama Putri Hijau. Ketiga anak ini memiliki kekuatan yang hebat. Mambang Jayid mampu berubah dirinya menjadi naga. Mambang Khayali mampu merubah dirinya menjadi meriam. Dan Putri Hijau mampu mengeluarkan cahaya hijau dan indah saat malam bulan purnama. Namun, ada kelebihan lain yang dimiliki Putri Hijau, yaitu wajahnya yang amat cantik jelita, serta sifatnya yang ramah dan bersahaja terhadap rakyat, sehingga banyak rakyat yang menyukainya sebagai pemimpin yang bijaksana. Saat itu, malam bulan purnama, seperti biasa, Putri Hijau berjalan-jalan di sekitar taman istana. Dari tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang indah. Bahkan, cahaya itu sampai terlihat oleh Sultan Kerajaan Aceh yang bersebelahan dengan Kerajaan Delhi saat itu. Sultan Aceh yang terpesona karena melihat pancaran cahaya hijau yang indah dari kerajaan tetangganya itu, mengutus beberapa pengawalnya untuk mencari tahu asal dari cahaya itu. Tak perlu waktu lama, para pengawal itu mendapat informasi bahwa cahaya hijau itu terpancar dari tubuh seorang putri Raja Delhi yang cantik jelita. Mendengar informasi dari sang pengawal membuat Sultan Aceh berkeinginan untuk mempersunting Putri Hijau. Beragam perhiasan dan beberapa pengawal diutusnya untuk meminang Putri Hijau. Namun, pinangan dari Sultan Aceh ditolak mentah-mentah oleh Putri Hijau. Sultan Aceh yang mendengar penolakan pinangannya itu menjadi murka dan menganggap Kerajaan Delhi telah menebar benih peperangan terhadap kerajaannya. Ratusan prajurit diutus Sultan Aceh untuk menghancurkan Kerajaan Delhi. Namun, pasukan yang dikirimnya kalah telak oleh pasukan dan benteng pertahanan Kerajaan Delhi yang terkenal kuat. Lalu, Sultan Aceh membuat sebuah siasat licik, yaitu menembakkan meriam dengan peluru koin emas. Dan siasatnya itu pun berhasil. Para prajurit sibuk mengutip koin-koin emas yang berserakan. Di saat seperti itulah, pasukan Kerajaan Aceh menyerang Kerajaan Delhi. Hasilnya, Kerajaan Delhi kalah. Namun, Mambang Khayali tak terima dengan kekalahan itu, lalu merubah dirinya menjadi meriam dan menembakkan peluru dengan gencar ke arah musuh. Karena terlalu lama menembakkan peluru, meriam jelmaan Mambang Khayali menjadi sangat panas dan akhirnya putus terbelah dua.
Ujung meriam terlempar jauh hingga ke perbatasan Aceh, sedangkan pangkalnya masih bisa kita temui di Istana Maimun, Medan. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan ini, akhirnya Kerajaan Delhi mengaku kalah, dan Putri Hijau dibawa oleh pasukan Sultan Aceh. Mambang Jazid memberi persyaratan kepada Sultan Aceh untuk tidak menyentuh Putri Hijau sampai tiba di kerajaan Aceh, dan memasukkan Putri Hijau ke dalam peti kaca yang telah disiapkan Mambang Jazid. Lalu, saat tiba di daerah Jambu Air, Putri Hijau disuruh abangnya untuk membakar menyan dan menaburkan beras dan telur ke sungai, lalu menyebutkan nama abangnya Mambang Jazid sebanyak 3 kali. Persyaratan itu pun diterima oleh Sultan Aceh karena menurutnya itu hal yang mudah. Lalu pergilah Sultan Aceh beserta rombongan pasukannya menggunakan kapal berlayar di Sungai Delhi, dan Putri Hijau dimasukkan ke dalam peti kaca. Saat tiba di daerah Jambu Air, Putri Hijau keluar dari peti kaca, lalu mengerjakan amanat yang diberikan abangnya kepadanya, yaitu menabur beras dan telur di Sungai Delhi, lalu membakar menyan dan menyebut nama abangnya 3 kali. Tiba-tiba, air Sungai Delhi yang tadinya tenang berubah bergemuruh. Langit menjadi gelap, seolah mau turun badai, dan petir menyambar saling bersautan. Saat seperti itu, Putri Hijau kembali masuk ke dalam peti kaca. Tak lama kemudian, muncul seekor naga dari Sungai Delhi yang tak lain adalah jelmaan Mambang Jazid. Naga itu mengamuk dan menghancurkan kapal rombongan Sultan Aceh. Peti kaca yang berisi Putri Hijau terlempar ke Sungai Delhi dan terapung-apung. Lalu, naga jelmaan Mambang Jazid memasukkan peti kaca berisi Putri Hijau ke dalam mulutnya dan membawa pergi ke laut. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apakah Putri Hijau masih hidup sebagai manusia. Legenda ini sampai sekarang masih dikenal di kalangan orang-orang Delhi dan malahan juga dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Di Delhi tua masih terdapat reruntuhan benteng dari Putri yang berasal dari zaman Putri Hijau. Sedangkan sisa meriam penjelmaan abang Putri Hijau dapat dilihat di halaman Istana Maimun, Medan hingga saat ini. Itulah cerita legenda Putri Hijau. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.